Pemirsa, untuk mengetahui respon dari kuasa hukum korban tragedi Kanjuruhan mengenai dibebaskannya tersangka di Rut PT LIB, sudah bersama kami Ketua Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan, Imam Hidayat. Selamat malam, Pak Imam. Selamat malam, Mbak Rara. Ya, Pak Imam, polisi ternyata belum juga melengkapi berkas perkara untuk tersangka Ahmad Hadian Lukita hingga masa tahanannya habis dan akhirnya dibebaskan. Tanggapan dari kuasa hukum korban seperti apa? Ya, menurut saya sejak awal laporan model A itu sudah tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap korban-korban tragedi Kanjuruhan, karena pasal yang disangkakan 359 dan 360 karena kealpaannya kulpa menyebabkan orang meninggal. Jadi tidak heran kemudian apabila Direktur LIB Hadian Lukita kemudian bisa dibebaskan demi hukum secara normatif karena sudah melewati batas waktu penahanan. Jadi kita nggak heran, penanganan di sini saya lihat penyidik Polda Jatim juga setengah hati. Karena masih banyak sebenarnya tersangka-tersangka yang harus distatuskan sebagai tersangka dan pasal-pasal pun tidak bersesuaian dengan fakta yuridis maupun fakta empiris terhadap kejadian di Stadion Kanjuruhan. Oke. Jadi nggak heran ya, karena ini banyak kepentingan, begitu Mbak Rara. Oke, Pak Imam, apabila kita lihat dari 6 tersangka, 5 tersangka kemudian tidak ada masalah, berkas perkara sudah dilengkapi, hanya untuk kemudian satu tersangka dari Dirut LIB ini justru kemudian berkas perkaranya hingga waktu 60 hari tidak bisa dilengkapi dan pihak Polda Jatim mengaku berkas perkara dengan tersangka Ahmad Hadian Lukita ini akan segera dilengkapi penyidik dengan penambahan keterangan dari saksi ahli. Tanggapannya? Ya, artinya di sini kita bisa melihat laporan model A itu sudah tidak ada keseriusan, Mbak. Artinya seharusnya saya juga di sini menuntut kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, seharusnya di petunjuk P19 itu hanya nggak sekedar melengkapi berkas ya, dokumen-dokumen terhadap 5 tersangka atau 6 tersangka dengan Hadian Lukita, tetapi harusnya penyidik Polda Jatim itu dalam P19 harusnya menambahi pasal di 338, 340 ya, kemudian juga menambahi tersangka untuk intelektual dardernya, penanggung jawabnya, kemudian eksekutor yang menembakkan gas air mata ke tribun. Jadi nggak heran Mbak, mulai awal kita sudah menyaksikan model ini akan berjalan sesuai dengan selera penyidik, artinya selera dengan kepentingan. Makanya kan kita ini kemudian membuat laporan model B dari masyarakat yang menjadi korban, yang meninggal, yang dalam hal ini sedang berjalan di Polres Panjen ya, dengan sangkaan pasal 338, 340, pembunuhan dan pembunuhan berencana. Jadi kemudian kalau di model A ini sudah tidak profesional, tidak ada keseriusan, juga terkesan ini justru malah ada sesuatu yang kemudian dimanipulatif ya terhadap fakta-fakta kejadian yang sebenarnya. Oke, baik. Pak Imam, mengenai pasal yang disangkakan, ini kan ke-6 tersangka dikenakan pasal kelalaian dan tadi Pak Imam juga mengatakan dari pihak korban mendesak adanya penyertaan pasal pembunuhan dan pasal pembunuhan berencana. Nah, ini bagaimana pantauan Anda perkembangan proses hukumnya antara kemudian tadi pasal kelalaian yang disangkakan dengan keinginan dari para korban sendiri? Artinya ini kan ada konflik interest ya antara laporan model A kemudian juga laporan model B yang sedang berjalan. Saya melihat bahwa di samping kerja polisi itu tidak profesional, amatiran juga tidak begitu serius menangani perkara ini. Saya lihat juga seharusnya untuk mengambil jalan tengah ya, kita hari ini sudah berkirim surat kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi untuk mengeluarkan Perpu, Mbak. Mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya, dengan membentuk tim penyidik independen, karena ini konflik interestnya luar biasa, juga kemudian kepentingan ya toh, kemudian ada katakanlah sesuatu yang menghalangi pihak polisi itu merasa tidak nyaman apabila kemudian memeriksa anggotanya sendiri dalam satu institusi. Dengan terbentuknya tim penyidik independen, saya kira ini jalan keluar yang paling tepat supaya di antara laporan model A yang hanya 359 karena kealpaannya menyebabkan orang mati, kemudian laporan model B adanya pembunuhan dan 340 pembunuhan berencana, itu tidak tumpang tindih, Mbak.
Jadi kita betul-betul berharap kepada Presiden kita, Bapak Joko Widodo, lebih serius ya, kemudian bagaimana menyelesaikan tragedi Kanjuruhan yang tidak hanya menjadi menjadi perhatian tingkat nasional, juga tingkat internasional juga memperhatikan bagaimana proses ini bisa berjalan. Oke, Jadi kalau 359 itu jauh dari rasa keadilan, bagaimana kealpaan kemudian menyebabkan 135 nyawa melayang sia-sia. Oke, baik Ya Pak Imam, itulah yang terkait membuat keadilan kita Pak Imam, betul-betul ya. artinya untuk menuntut keadilan bagi para korban dan keluarga korban, langkah apa nantinya akan dilakukan ataupun tengah dilakukan oleh tim advokasi saat ini ataupun ke depannya? Ya, jadi di samping kita kemudian dalam sekarang ini sedang betul-betul intensif untuk laporan model B kita di Polres Kepanjen supaya diperiksa, dan beberapa saksi sudah diperiksa juga, mungkin besok juga ada penambahan beberapa saksi untuk diperiksa. Kita juga mengajukan gugatan 1365 perbuatan melawan hukum terhadap semua pihak yang harus bertanggung jawab. Artinya karena kita ini kan semangatnya usut tuntas ya, di samping pidana yang berjalan lamban dan terkesan juga tidak serius, kita juga mengajukan gugatan ganti rugi ya terhadap semua pihak yang harus bertanggung jawab, mulai PSSI, kemudian LIP, kemudian PT Arema dan Kapolri. Itu kita sudah ajukan gugatan di PN Kota Malang dan sudah terregister, Mbak. Baik, kita harapkan berbagai upaya ini dapat kemudian menghasilkan keadilan yang ditegakkan terutama bagi para korban dan juga keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Terima kasih Pak Imam Hidayat telah berbincang bersama kami malam hari ini.